hak asasi manusia bukan hal yang asing bagi negara kita, bukan hal yang baru. Yakni konvensi internasional menentang penghilangan orang secara paksa. Kalau melawan pemerintahan, Anda bisa hilang, diculik dan sebagainya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Orbit kali ini berhubungan langsung dengan kita, diri kita masing-masing. Apa itu? Hak asasi kita. Karena bulan ini adalah ada satu hari, itu hari hak asasi manusia sedunia. Nah, bersama saya sudah ada Bang Mazda El Muhtaj. Sehari-hari Bang Mazda ini dia dosen sebetulnya. Tapi ada satu tugas dia yang berat yang dia bangun sendiri sama kawan-kawannya, pusat HAM, pusat studi HAM. Nah, karena HAM itu di sini jangankan orang ya sama lah, jangankan orang-orang kebanyakan, aku sendiri masih bingung apa yang diterapkan di negeri kita ini HAM. Kebijakan-kebijakan kita ada nggak yang menyinggung HAM sehingga pembangunan itu memang sesuai dengan hak kita. Jadi Bang Musda, aku tanya dulu, penerapan HAM sesudah kita ratifikasi di negeri kita ini sejauh mana kira-kira dan apa saja, mencakup apa saja? Ya, pertanyaan menarik dan menjadi pertanyaan publik dalam keseharian kita mengenai sejauh mana sistem HAM internasional dan nasional menguatkan penegakan HAM di Indonesia khususnya. Hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada setiap manusia, dan itu berkaitan dengan saya sebagai manusia, Bang Rijal sebagai manusia, kita sebagai manusia. Dan bicara hak asasi manusia berarti bicara bagaimana manusia mendapatkan dan mempertahankan haknya untuk kemartabatannya sebagai manusia. Oleh karenanya maka negara diberikan mandat 3 kewajiban utama, yakni kewajiban menghormati, kewajiban melindungi, dan kewajiban memenuhi hak asasi manusia. Dan negara sebagai subjek hukum internasional diwajibkan untuk mematuhi standar dan mekanisme hak asasi manusia dalam sistem HAM internasional itu ke dalam sistem nasionalnya. Oleh karena itu maka sepanjang Indonesia menjadi negara pihak atau menyatakan ketundukannya melalui penandatanganan perjanjian-perjanjian HAM internasional itu, dan kemudian kita ratifikasi atau kita sahkan ke dalam hukum nasional kita, itu artinya negara Indonesia terikat pada standar dan mekanisme sistem HAM internasional itu. Dan Indonesia mengakui bahwa arsitektur HAM internasional itu cukup bervariasi, karena bukan saja perjanjian HAM internasional yang harus kita patuhi, kita juga harus mematuhi piagam PBB yang meletakkan posisi semua negara pada posisi yang setara. Oleh karena itu maka penilaian yang bisa kita lakukan sampai hari ini di usia 76 tahun Deklarasi Universal HAM PBB, DUHAM PBB yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 yang lalu, menandakan komitmen Indonesia masih dan harus terus diperkuat dengan beberapa implikasi yang
menandakan satu bentuk kepatuhan Indonesia ke dalam sistem HAM internasional itu. Bukan saja meratifikasi, tapi juga memastikan bahwa instrumen-instrumen HAM internasional itu kita jalankan secara optimal. Dari penjelasan Bang Mazda, ada satu hal yang menarik sama aku. Berarti setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita, mulai dari nasional sampai ke tingkat terbawah, itu harus tetap terikat dan punya pola pikir HAM. Betul? Jadi kalau ada kebijakan dia yang seandainya lupa memasukkan kata HAM itu bisa dinyatakan kebijakan yang tidak bijak atau ketidakbijakan sama sekali. Nah, contoh, ya kan, kalau umum berarti HAM komunal itu ya, semua manusia yang di situ universal yang itu ya. Membangun jalan aja, itu tetap harus dimasukkan kajian atau kaidah HAM itu ke dalam perencanaan dan implementasinya. Masyarakat internasional telah menyepakati pengarusutamaan hak asasi manusia dalam kebijakan nasional. Udah jadi arus utama ya. Human right mainstreaming yang menjadi agenda internasional dan itu disepakati oleh negara-negara di dunia. Sekarang ada 193 negara anggota PBB. Dan yang menarik, Bang, bahwa pada tahun 2023, tahun yang lalu, ada peringatan 75 tahun DUHAM, itu berlangsung pertemuan di New York. Dan pertemuan itu menjadi titik awal yang bisa dijadikan sebagai langkah penting atau momentum untuk menguatkan pengarusutamaan HAM di dunia. Jadi dan setiap negara menyampaikan fleetnya di 75 tahun ya. Iya, waktu itu di 75 tahun yang lalu udah panjang ya. Jadi bagaimana nih udah 75 tahun DUHAM kira-kira gitu. Jadi ada evaluasi. Dan itu diinisiasi oleh kantor HAM PBB di Geneva dan diminta kepada seluruh negara menyampaikan pernyataan komitmen atau pledge-nya. Dari dokumen yang kita lihat, Indonesia menyampaikan 4 pledge. Apa tuh yang? Gitu. Supaya nggak sumpah serapah atau sumpah yang dilanggar gitu. Jangan rakyat jadi korban demi sesuatu gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa hak asasi manusia bukan hal yang asing bagi negara kita, bukan hal yang baru dan tidak bisa lagi kita katakan bahwa itu produk Barat. Untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa melaksanakan itu kan asing punya, nggak bisa lagi. Kenapa? Karena kita sudah menyatakan kami ikut dan kami tunduk, gitu ya. Komitmen pertama atau pledge number one-nya adalah bahwa Indonesia menyatakan terus menguatkan komitmen untuk perjuangan Palestina. Itu yang pertama. Tuh, karena jelas ya manusia. Komitmennya untuk kepentingan humanitarian aid atau untuk konteks memastikan ada peaceful world misalnya. Walaupun bukan kemerdekaan negara, tetapi kemerdekaan manusia ini dijamin di situ. Nah, pledge yang kedua itu berkaitan dengan komitmen Indonesia untuk meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional yang penting yang belum kita ratifikasi. Ada penambahan ratifikasi dan baru itu ditegaskan. Yakni Konvensi Internasional menentang penghilangan orang secara paksa. Itu menarik ya kan? Aku ingat kejadian-kejadian kita yang lama gitu ya. Di zaman ketika dictatorship government sudah pasti itu menjadi menjadi instrumen. Kalau melawan pemerintahan Anda bisa hilang, diculik dan sebagainya. Kita sampai hari ini belum meratifikasi itu. Baru diratifikasi. Dan komitmennya deadline-nya sampai Juni 2025. Harus di take care. Kemudian yang ketiga adalah pledge tentang kepatuhan kita pada strategi nasional bisnis dan HAM. Ini menarik.
Kalau ini Bang, Ya, ini menarik nih. aku melihat akan terjadi guncangan besar kita. Harus ada turbulensi dalam konteks Perbaikan. ya perbaikan. Oke. Bahwa Indonesia menyatakan kita berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi nasional bisnis dan hub. Jadi tadi kaitan pertanyaan Abang, apakah dalam konteks sampai di tingkat lokal, bahkan desa ya, sekarang kan ada struktur pemerintahan Desa. yang paling dekat dengan publik adalah desa. Desa dan lurah ya. Ya, harus Oke. menginternalisasi dan menginkorporasi standar bisnis dan HAM itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, Indonesia berkomitmen untuk memastikan kelembagaan dari Komisi Nasional Penyandang Disabilitas. Oke. Jadi kita punya beberapa lembaga HAM nasional independen, Bang. Kalau penyandang disabilitas secara secara garis lurus dengan pemerintah kayaknya belum ada ya? Sudah ada. Oh, sudah ada. Jadi riwayat penegakan HAM Indonesia memang harus kita bisa Pilah-pilah lah. ya pada konteks instrumen ada atau pada konteks institusi. Jadi ternyata ketika reformasi 98 bahkan sebelumnya tahun 93 Komnas HAM sudah berdiri kan di masa Orde Baru. Tapi mengalami penguatan pada tahun 1999 di masa pemerintahan Presiden Habibie dengan Undang-Undang 39 tahun 1999. Berikutnya setelah Presiden Habibie, Presiden Gus Dur terbitlah institusi Ombudsman. Oke. Nah, setelahnya Ibu Megawati terbitlah institusi KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Oke, walaupun yang di sini akhirnya tutup ya. Ya itu mungkin perlu penyesuaian lebih lanjut. Jadi KPAI itu mandatnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke. Setelah Presiden Megawati, Presiden SBY melahirkan LPSK. Menarik kan? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Setelah Presiden SBY, Presiden Jokowi melahirkan kelembagaan KND, Komisi Nasional Disabilitas. Oke, itu dia. Jadi pledge yang keempat, Indonesia menyatakan bahwa perlindungan untuk disabilitas dan penguatan kelembagaannya menjadi komitmen nasional. 4 pledge. Mudah-mudahan ini tidak dilanggar. Dan itu semua dinyatakan deadline-nya Juni 2025. Jadi menarik dong saat ini kita bicara ya. Mudah-mudahan minimal pemimpin kota kita yang baru nanti memikirkan arah itu. Nih, aku mau tanya Bang Masda. Seandainya ada program atau proyek pemerintah yang menghalangi salah satu dari item-item DUHAM, itu boleh dilaksanakan nggak? Atau boleh dibatalkan ketika itu udah jadi? Sebenarnya kita harus melihat bahwa ujung tombak atau frontliner untuk penegakan HAM ini itu harus dari Presiden. Kalau di kota kita, harus dari Presiden. Wali kota karena yang terbaru kan Bang, RPJP kita kan sudah terbit. RPJP kita sudah terbit. RPJP tahap kedua. Jadi pembangunan nasional ini didesain dalam sebuah sistem. RPJP pertama 2005-2025. RPJP kedua 2025-2045. Dan produk hukumnya udah muncul. Jadi presiden terpilih yang sekarang sedang bekerja baru beberapa bulan, beliau punya kewajiban untuk menyusun RPJM nasional. Jadi akan dicapai per 5 tahun. RPJM nasional per 5 tahun 2025 sampai 2029. Dan apa yang akan terlihat atau yang bisa dibaca oleh publik akan terlihat dari dokumentasi kebijakan nasional itu yang akan menjadi turunan RPJP daerah dan RPJM daerah. RPJP-nya di tingkat lebih bawah lagi sampai dengan di tingkat desa. Maka memastikan ada keharmonisan dan konsistensi tugas seorang presiden. Jadi karena di bawah presiden itu udah terlalu jauh, misalnya kayak kita bilang wali kota, yang aku lihat gini lah. Kadang-kadang ya belajar kita di beberapa tahun terakhir, seakan-akan pembangunan itu mematikan ekonomi rakyat. Itu salah satu dari DUHAM.
menghilangkan stabilitas sosial, itu juga bagian dari DUHAM dan yang lain lah. Ini terjadi. Betul. Kemana lah rakyat itu bisa mengadu? Ya, jadi pembangunan dalam konsep HAM itu memang harus didekati dengan pendekatan HAM. Itu yang disebut dengan Human Rights Based Approach to Development atau HRBA. Itu diadopsi oleh masyarakat internasional dan Indonesia demikian. Misalnya di RPJP kedua, Bang. RPJP kedua tuh kalimatnya tegas. Jadi tujuan nasional yang akan dibangun itu adalah diantaranya itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu sesuai betul dengan Pancasila dan Undang-Undang. Benar, karena memang tujuan nasional akan kita raih ya, sebagaimana pembukaan. Kalau di preambul itu jelas. Ya, di alinea keempat. Jadi negara yang protektor, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Negara yang menjadi pencerah, mencerdaskan, memajukan. Jadi kewajiban itu memang sangat manusiawi di situ yang. Jadi implementasi kewajiban negara tadi kita harapkan bisa mengawal pembangunan dan seluruh proses pembangunan, bukan hanya produk ya, tapi juga proses. Ya, prosesnya. Ya, proses pembangunan yang memanusiakan. Itu yang disebut dengan pembangunan berperspektif hak asasi manusia. Jadi nggak boleh lagi pembangunan tidak boleh. Yang didesain mendadak, dikerjakan mendadak demi performance. Nggak bisa. Jadi pembangunan demikian itu sebenarnya bukan pembangunan untuk memanusiakan. Dan potensial akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Potensial melanggar hak asasi manusia. Betul. Nah, kalau kita lihatlah, ya aku nggak mengarahkan ya Bang Masda, tetapi kalau Bang Masda pulang ke rumah lewat satu jalan yang biasa Bang Masda lalui, jalan yang panjang itu, yang dengan barikade panjang yang dibuat pemerintah kota. Pembatasnya. Kalau aku bilang udah barikade, agak kasar sedikit aku bilangnya. Kenapa? Memang terhalang ya aku, ya kan? Itu ada nggak hal yang seharusnya dipikirkan oleh pengambil atau pembuat kebijakan bahwa itu tidak layak? Ya. Secara HAM ya. Jadi elemen penting dari pembangunan yang berperspektif HAM itu adalah memastikan kelompok rentan. Kelompok rentan itu perempuan, anak-anak, ya, penyandang disabilitas. Bahkan di dalam undang-undang HAM diperluas termasuk kelompok yang ekonomi lemah. Bahkan ada yang mengatakan juga sampai ke mereka-mereka yang tidak beruntung ya, disadvantage group ya, dengan sebab-sebab cukup banyak. Kita udah maklum dengan pandemi COVID ada banyak perubahan yang terjadi di struktur masyarakat kita. Betul. Atau banyak orang yang menjadi miskin karena sakit dan sebagainya, itu disadvantage people yang memungkinkan mereka menjadi rentan. Akses publik, termasuk akses kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kedua, pada elemen pentingnya adalah dia harus partisipatif. Masyarakatnya? Ya, artinya partisipasinya benar-benar bisa memberikan makna bagaimana ada pelibatan yang inklusif. Maka butuh komunikasi yang empatik dan inklusif atas kebijakan apapun yang akan diambil. Jadi sebelum membuat kebijakan, pemerintah itu udah harusnya mengajak masyarakat yang terkait dan setempat untuk berpikir nasib mereka sendiri. Itu yang disebut dengan konstruktif dialog itu. Jadi dialog konstruktif apa yang akan dibangun. Jadi tidak selera penguasa dan pengusaha. Apa Musrenbang selama ini udah adaptif seperti itu? Ya, aku pernah diundang Musrenbang. Pernah diundang untuk memberikan pokok-pokok pikiran dan ya di tingkat kota ya. Tapi ini kan pertemuan besar yang sesungguhnya sudah diawali di tingkat-tingkat yang komunitas ya, di tingkat kelurahan atau desa dan sebagainya. Dan masyarakat masih menganggap Musrenbang ini kecenderungannya formalistik. Dan aku merasakan itu juga ketika Musrenbang kota. Pertemuan cukup besar di sebuah ballroom dan titik tekan dari pokok-pokok pikiran para narasumber sudah dituangkan semua. Feedbacknya seperti apa kita juga tidak tahu. Oleh karenanya maka Musrenbang sebagai satu komponen penting dari kebijakan pemerintah harus bisa lebih dielaborasi sehingga bisa melahirkan meaningful participation.
Bagaimana partisipasinya bisa memberikan kebermaknaan. Oke. Itu artinya orang-orang dianggap Memang sebagai orang-orang bermartabat. memang dia punya apa kalau kita bilang hak sebagai bangsa, Ya. gitu ya, sebagai warga negara. Banyak hal yang memang kita Ya. bisa kawinkan dengan permasalahan HAM ini sebetulnya. Dan kanal media kan banyak bisa dikreasi loh Bang. Iya. Abang kan orang media ya. Banyak bisa dikreasi, masyarakat menyampaikan keluhan. Tapi bukan berhenti sampai di situ, tapi ada tindak lanjut dong. Ya. Dan itu sering sekali dikeluhkan masyarakat ya. Beberapa kontak person dihubungi ternyata inaktif dan sebagainya. Sehingga memang butuh penataan. Penduduk kita cukup banyak dan cukup beragam, sehingga tidak bisa mengatakan bahwa kalau diikuti semua selera masyarakat ya nggak bisa lah pemerintah membangun. Salah sekali. Kan ya betul, aku setuju dengan Bang Basi bilang salah sekali. Kenapa? Sebetulnya kalau kita punya sistem yang batang tubuhnya rigid, kuat gitu kan, ini kan cuma tinggal numbuhkan cabang-cabang yang lebih mudah, lebih kuat lagi. Betul. Kan. Nah, kita punya nggak itu dalam sistem kenegaraan, terutama yang berkait dengan HAM menurut Bang Basi? Sebenarnya punya. Oke. Sebenarnya punya. Kan motor hak asasi manusia di pemerintah itu adalah dulu Kementerian Kumham namanya. Sekarang juga Menteri HAM udah sendiri loh. Jadi sekarang sudah ada pemekaran. Sudah bahkan HAM menjadi satu kementerian sendiri. Sendiri dia. Harapannya bisa lebih fokus. Energinya bisa lebih dioptimalisasi. Semoga dia memang dioptimalisasi, bukan disisihkan gitu ya. Dan mereka ada di daerah juga ya melalui kantor-kantor wilayah. Ada kantor wilayah HAM. Enggak, maksudnya kantor wilayah yang sementara bentuknya masih gabung yang lama ya. Kelihatannya masih begitu karena di depan kantornya masih terlihat masih di nomenklatur lama ya. Dan kita memaklumi suasana kebatinan teman-teman untuk berusaha mengadaptasi perubahan-perubahan yang begitu cepat ya. Nah, itu di level pemerintah, Bang. Bahkan di tingkat atasnya di Kementerian Koordinator itu ada kedeputian tentang itu. Di HAM-nya sendiri? Iya. Di kedeputian di Kementerian Koordinator, Kemenko, di Kemenkonya ya, itu ada kedeputiannya. Oke. Dan di luar itu, sistem nasional kita itu juga membentuk lembaga HAM nasional independen. Oke. National Human Rights Institution, NHRI. NHRI ini adalah subjek penting dalam mekanisme HAM internasional. Independen dalam artian dia bergerak layaknya LSM atau layaknya komisi? Mereka punya mekanisme sendiri. Oke. Jadi mereka tidak bisa disebut sebagai NGO, tapi mereka memang dipatron bukan untuk kepentingan penguasa. Jadi bukan NGO, bukan juga gongo ya? Iya, bukan. Jadi mereka ini punya standar sendiri, Bang. Kalau Komnas HAM itu punya prinsip Paris namanya, tahun 1991. Oh, dia pemegang prinsip. Jadi sebagai prinsip Paris, posisi NHRI, apapun nomenklaturnya ya. Kalau di negara Eropa tuh pakai nama ombudsman lebih banyak ya. Tapi kalau di negara-negara lain, termasuk Indonesia itu pakai nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan di dalam forum-forum internasional mereka ini didengar pendapatnya. Ini NHRI ini sama dengan Komnas HAM itu tuh? NHRI ini penamaannya boleh apa saja, tapi independensinya cukup diperkuat. Dia bagian dari Komnas HAM atau? Indonesia menyebutnya Komnas HAM. Oh, oke. Tapi lembaga-lembaga HAM nasional yang tadi kita sebutkan di awal, yang dibentuk dari zaman kejaman antara banyak presiden Indonesia, mereka membentuk forum untuk isu-isu tertentu, mereka berkolaborasi. Karena semua lembaganya independen. Oh, itu makanya Masnya termasuk dalam forum situ ya? Pada isu tertentu, Misalnya kayak kemarin kita bicara tentang pencegahan penyiksaan. Mereka datang ke kampus kami di Unimed, lalu kita menggelar semacam inquiry, isu-isu dan kasus-kasus HAM yang menonjol di beberapa daerah di Indonesia bagian barat. Nah, jadi korban, siapa terduga aktor, itu kita lakukan semacam kuasi peradilan gitu, kita lakukan dengan teman-teman komisioner. Nah, saya membantu itu waktu itu. Nah, ini menandakan bahwa Indonesia sudah cukup adaptif lah itu, memiliki institusionalisasi HAM-nya gitu.
Sebetulnya Masalahnya ada Bang, bukan hanya lembaga muncul kan. Mereka punya anggaran cukup nggak? Kalau nggak salah itu yang kemarin menteri baru. Nah, itu kalau itu di kementerian. Iya, itulah kementeriannya aja begitu, apalagi yang. Nah ini lembaga nasional. Lembaga nasional yang di luar kementerian. Jadi kalau kita lihat di catatan akhir tahun Komnas HAM 2024 yang kemarin tanggal 10, di salah satu alineanya mereka mengatakan mereka mengapresiasi langkah pemerintah menaikkan anggaran mereka 27 miliar. Oke. Oh, boleh lah. Jadi. Gue pikir boleh lah. Ya, artinya kan? Apa? Memang lembaga-lembaga HAM nasional independen ini harus diakui. Ya, kalau dia nggak dengan kuat, dukungan finansial yang tidak maksimal. Kalau dia nggak kuat berdiri, kita suruh dia berlari kan nggak mungkin kan. Jadi independensi di tengah kondisi yang sesungguhnya prihatin. Jadi kalau kita lihat Komnas Perempuan, Bang, kalau di Latuar Hari di Jakarta, di depan itu kantor Komnas HAM, di belakang kantor Komnas Perempuan. Untuk posisi kita datang untuk duduk aja sebagai tamu sulit. Ya, aku kebetulan pernah ngelihat. Punya keterbatasan. Dan ini sedikit agak cemplang dengan Ombudsman yang gedungnya luar biasa. LPSK gedungnya. Jadi ini harusnya ditata lagi deh. Ya, kita nggak fair kalau membandingkan bukan apel betul. dengan apel. Tapi isu-isu mereka kan isu-isu yang cukup. Isu mereka juga sebetulnya berkaitan dengan kelompok rentan, perempuan, keterbatasan cukup. Cuman ya itu tadi masalahnya kan seharusnya dia tahu kalau pisang itu begini, apel itu begini. Jadi bagaimana mendorong pisang bisa menjadi pisang goreng, apel bisa menjadi. Nah, makanya di periode pemerintahan ini kita berharap itu menjadi titik fokus dari presiden terpilih. Saya katakan presiden kenapa? Karena memang kebijakan pembangunan yang berbasis HAM itu motornya harus dari presiden. Nah, itu satu harapan. Termasuk satu lagi Bang, yang paling penting, bahwa presiden harus menyadarkan kabinetnya untuk siap dievaluasi oleh lembaga-lembaga HAM nasional ini. Oke, itu menarik. Berarti masyarakat bisa juga memberikan input kepada lembaga NHRI tadi. Ketika di kampung dia sebuah proyek dipaksakan. Sementara itu tidak menguntungkan bagi rakyatnya. Kalau kita lihat laporan Komnas HAM saja, Komnas HAM ya, sepanjang 2024, 3.000 kasus yang diadukan oleh masyarakat. Kalau seandainya baru Komnas HAM, Bang, bagaimana dengan Komisi Perlindungan Anak, bagaimana Ombudsman dan lain-lain kira-kira. Maka kita mendorong juga Presiden memerhatikan ini, karena mereka sebagai lembaga independen membuka kanal pengaduan, baik online ataupun offline. Sebetulnya kalau kita pelajari, negeri kita ini punyanya saluran-saluran itu, tetapi belum nampak secara faktual apa yang mereka kerjakan atau apa fungsi mereka. Belum nampak. Kan ada dulu lapor, ada apa yang jenis-jenis aplikasi-aplikasi itu. Nah, dari yang lapor ini berapa atau bagaimana itu nggak nampak, sehingga masyarakat menganggap wah hakku nggak didengar gitu. Nah, apalagi ditambah lagi dengan ketidakpahaman dia terhadap sebuah kinerja pemerintahan. Dia sebetulnya punya hak untuk menegur bahwa hak kami udah dilanggar di situ gitu. Selama ini kan enak saja pemerintah, enak-enak saja bikin program. Kita nggak butuh itu di sini, misalkan. Taruhkan aja plug. Yang penting program jalan, tercapai, anggaran terserap. Itu kan bisa nggak masuk dalam kajian HAM tersebut? Harusnya iya. Dan harus bisa. Itulah maka kita mendorong supaya Komnas HAM dengan lembaga-lembaga HAM nasional independen lainnya memperkuat kolaborasi dan meyakinkan pemerintah bahwa evaluasi atau audit HAM yang akan mereka lakukan itu bukan saja menjadi macan kertas atau ketika mereka nyampaikan pada konferensi pers, tapi juga ada kepatuhan dari penyelenggara pemerintahan dan negara ini. Ini loh, evaluator Komnas HAM sebagai lembaga independen sudah memberikan koreksi dan sebagainya atau penilaian. Oke, maka presiden kita harapkan meyakinkan kabinetnya
Kita tunggu evaluasinya dari Komnas HAM sebagai lembaga. Jadi jangan jeruk makan jeruk, maksudnya. Iya. Ini ada satu kementerian ngerjain HAM, evaluasinya dari dia juga. Iya, jangan dong. Dia mengevaluasi kerjaan. Aduh. Ya kan sering kayak begitu kan. Tapi kita berharap lah, Bro Pigai. Hah? Bro Pigai. Oh iya, menteri. Dia menteri. Menteri dia pernah di Komnas, jadi dia tahu persis permasalahan itu dan dia mengikuti pula yang 4 hal yang hal baru yang dinyatakan pemerintah kita. Dan aku berharap dengan dipecahnya kementerian ini, masyarakat justru bisa punya akses lebih banyak daripada sekadar ombudsman, pada komisi anak, komisi perempuan, komisi segala macam lah ya. Ya, semua yang berkaitan dengan hak kemanusiaan itu bisa dilaporkan langsung ke lembaga terkait dan bisa menindaklanjutinya. Jadi nggak kayak orang Medan, Bang. Setiap hujan banjir, setiap kejadian ribut banjir dikorek parit. Duit rakyat terpakai untuk proyek-proyek yang berulang. Itu kan sebetulnya udah pelanggaran marwah rakyat, uang rakyat itu, Bang. Jadi kita berharap aja lah, Bang ya. Ya tentu saja optimis ya. Kalau kita harus optimis, saya optimis. Nah terkait dengan kelembagaan itu memang semuanya kan punya arsiran dengan hak asasi manusia. Jadi Menteri HAM, teman-teman yang juga kita kenal aktivis HAM ini, kita harap bisa memperkuat kolaborasi itu. Karena Ombudsman punya hubungan dengan HAM juga. Komisi Perlindungan Anak juga demikian. Maka sebagai Menteri HAM, Komisi Kesehatan juga enggak. Kalau Komisi Nasional Disabilitas kan muaranya tetap berkaitan dengan hak asasi manusia. Maka Kementerian HAM harus bisa jadi motor. Tapi sehat juga bagian dari betul. Betul. Tapi apapun kita bicara panjang lebar di sini, mudah-mudahan didengar sama orang di sana, minimal sama pemerintah kota kita. Jadi kebijakan yang dia bikin tidak lagi demi marwah dia, tetapi demi marwah rakyat. Bahwa Medan ini bukan milik wali kota. Tapi milik rakyat yang diamanahkan kepada wali kota untuk mengelolanya. Oke, kita cukupi di sini. Kami udah bicara, kami udah ngobrol, dan segala sesuatu udah nampak bahwa kita punya hak, ada hak asasi, ada hak yang lainnya, dan tinggal kalian di rumah yang untuk memilih dan menyelesaikannya dengan pikiran yang bagus dan baik. Assalamualaikum, sampai ketemu di Ngorbit berikutnya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.